Kembalinya The Pangeran and Justin Show ternyata mendapat sambutan yang luar biasa dari para penonton. Walaupun begitu banyak juga komentar yang lucu-lucu, Koci. Ada beberapa komen di YouTube. Kardus of the week. Iya, kardus-kardusan domba-dombaan ya. Ada beberapa yang lucu-lucu yang gue inget. Yang pertama, Koci. Pertama dia yang bilang, TPJS balik lagi karena Pange BU katanya. Woi, kalau gue BU, ngapain gue bikin podcast gak ada duitnya? Ini gak ada duitnya, bego. Kalau gue BU, gue minta izin tambang. Kalau gue buka dapur gue. Ada aja. Ada lagi coach. Apa? Ada lagi coach yang bilang, nih kayaknya Koci nih udah mulai redup nih. Gara-gara yang kemarin. Makanya dia bikin TPJS nih kan. Emang lo redup coach? Gue gini ya, gue punya 5 program. Ini sama Ferry, Offside Duo versus Jasaye. Viewsnya semua ya antara 200-300an. Redupnya di mana? Nggak ada makanya. Orang asbun aja kan ngomong kayak ngemeng kayak pokoknya kan. Nah, tapi ada juga coach, ada yang ngamuk-ngamuk sama kita, sama lo sih, terlebih sih. Karena kan kita kalau ngomong TPJS emang lebar banget kan spektrumnya kan. Ada yang gara-gara kita ngomongin Iran kemarin, ada yang bilang, udahlah, ngomongin bola aja, nggak usah ngomongin politik. Nah, karena di acara ini kita sangat mendengarkan aspirasi dari penonton kita nurutin penonton kita maunya apa, maka kita akan mengawali obrolan kita dengan ngomongin politik. Jadi semua orang kan tahu sebenarnya Coach ini kan kuliahnya dulu political science ya Coach. Iya. Apa yang paling lo inget dari kuliah lo Coach? Gue gak tahu lo masih inget apa enggak, tapi apa yang paling lo inget dari kuliah lo? Diskusi. Ya. Oke. Jadi gue bener-bener belajar diskusi di sana. Fokus ke topik. Kan seumur segitu kan masih emosional kita kan. Apalagi kalau ngebahas soal kolonisasi kan. Oh, karena lo bagian dari yang dikoloni ya? Iya. Iya kan. Jadi kalau ada yang melenceng dikit langsung gue gitu. Ya gue belajar itu banyak dari diskusi. Karena kalau kuliah di Belanda lu banyak praktek kan. Jadi bukan teori aja. Mata kuliah gue cuma 6. Cuma 6 mata kuliah lo? Cuma 6. Tapi satu mata kuliah bukunya segini. 80% bahasa Inggris. Itu kampus lo apa Coach? Karena VU apa? Vrije Universiteit Amsterdam ya. I see. Jadi ya dari situ gue belajar banyak berdiskusi. Koci kuliah political science, kuliah gue itu journalism, tapi gue juga kuliah political science tuh itu masters S2. Iya. Nggak gue kelarin sih sekolahnya yang gue mana juga S2 nggak gue kelarin. Nggak kelarin S2-nya kan. Iya. Cuman ya sebenarnya ini memberikan kita dan sebenarnya gini, lo mau ngomongin politik kan lo nggak harus kuliah politik kan. Betul. Semua orang bisa bebas gitu. Betul. Sama kayak bola. Iya. Lo kan nggak harus jadi pelatih buat ngomongin bola, tapi emang ini memberikan kita horizon perspektif yang lain, di mana bola itu urusannya panjang, nggak cuma urusan di dalam lapangan doang kan. Nah, berbicara dengan itu, gue mau kaitin sedikit sebenarnya. Gue dari awal gue yakin banget kenapa yang akan jadi juara Club World Cup Championship ya, jadi Piala Dunia klub itu adalah PSG. Kenapa Coach? Karena gue merasa bahwa PSG memiliki kepentingan, termasuk kepentingan politik, untuk menunjukkan bahwa Paris, Qatar itu serius untuk urusan bola. Lebih hebat dari Saudi, ya kan? Nah, kalau lihat semua tim Eropa yang main di Piala Dunia klub ini, semuanya ya ada yang antusias, ada yang enggak gitu. Tapi PSG tuh giat banget Coach. Serius, Dari reaksi lo lihat kemarin waktu mereka lawan Bayern Munchen, waktu mereka menang, apalagi main sama 9 orang. Dan gue nggak ngerti kenapa mereka harus sikut-sikutan kayak gitu kan. Buat kompetisi yang dianggap nggak penting, kenapa mereka sikut-sikutan. Tapi lihat reaksi Luis Enrique ketika mereka menang kan sangat-sangat ini kan. Dan sangat-sangat luar biasa gitu. Dan gue merasa emang PSG at the moment the best team in the world sih. Ya kan? Absolutely, no doubt. Dan kalau kita bicara ya kembali yang lo tadi bahas, Saudi itu kan sangat perkasa di Timur Tengah. Duitnya jauh lebih banyak daripada Qatar dan lain-lain. Nah kalau lo sebagai underdog, lo kalah dari duit, kalah dari senjata, kalah dari apa? Lo kan coba fokus ke satu bidang di mana lo mungkin eventually lu bisa mengalahkan mereka, yaitu di sepak bola. Dan sebenarnya Qatar duluan dibanding Saudi kan? Jauh duluan. Dan mereka
Bagus loh. City Group itu keren loh. City Group itu Abu Dhabi Koci. Beda. Abu Dhabi. Emirat. Sorry. Qatar tuh PSG. Iya. Sorry. PSG ya ini sebenarnya Abu Dhabi sama cerita. Wah, ini kan kecil. Dan duitnya juga kalah sama Saudi dan City Group itu keren banget. Tapi Qatar dengan pernah jadi tuan rumah punya PSG, feeling gue mereka mengarahnya ke City Group. Iya, benar. Kedepannya itu mengarah ke City Group karena mereka juga melihat bahwa kalau mereka kuat di sepak bola, itu impactnya luar biasa. Orang bisa bilang, oh City nggak punya fans. Lu cek deh value-nya City kayak apa sekarang, meroketnya berapa. Dan memang karena gue sama Coach ini sebagai mantan antek-antek Qatar dulu ya zaman di BIN. Yeah. Gue inget banget. Jadi perseteruan antara Qatar sama Saudi ini kan bahkan mereka sempat tegang, sempat mau perang tuh, cuman kan nggak jadi. Jadi zaman kita dulu di BIN kan punya Qatar. Mereka punya broadcast untuk Liga Inggris di Middle East kan. Ya. Nah, waktu itu kalau lo ingat Koci, bahwa Saudi ada yang ilegal ngebajak ngebajak broadcastnya BIN yang punya Qatar, dijual lagi sama Saudi ke marketnya, tapi diprotek sama state. Dan yang lucunya, kalau yang punya Qatar namanya BIN Sports, yang punya Qatar, yang punya Saudi itu namanya Be Out, Coach. Iya. Dan itu bisa lu nonton di illegal streaming. Bisa nonton di illegal streaming. Gitu. Itu gue masih inget itu. Masih inget kan? Jadi memang itu model yang sebenarnya yang paling pertama Middle East masuk itu kan si Abu Dhabi emang pertama kali kan. Pertama kali City. Lalu City itu kan karena dia udah bisa hire si Ferran Soriano yang dari Barcelona sama Begiristain. Kalau si Begiristain kan urusan soal bolanya kan. Ferran Soriano soal bisnisnya. Jadi gue pernah lihat tuh Coach juga. Gue pernah baca. Jadi Ferran Soriano itu nawarin model multiple clubs itu ke Barcelona awalnya. Barcelona nggak mau kan? Barcelona nggak mau. Dia nyari-nyari lah siapa dia yang mau ngemodalin gue yang model ini kan. Nyampe ke Abu Dhabi, ketemu deal dan itu yang terjadi kan. Dia punya di mana-mana. Di Inggris, Asia, Spanyol, Afrika, Italia, Jepang, semua, Australia, Afrika semuanya ada. Di Amerika dan tujuannya ini benar-benar long term investment. Yes. Karena tujuannya kalau lu dapat 1-2 Messi baru di negara-negara dari antah berantah itu, ya itu value-nya luar biasa, nggak bisa dibeli. Benar. Jadi gue masih ingetnya, lu masih inget yang namanya Ronaldo 9, Ronaldo R9, ya. Romario ya. Masih ingat kan? Lu pernah nonton mereka nggak by the way? Nonton. Umur lu berapa waktu itu? 7. Gue awal pertama kali gue nonton bola itu Romario. Piala Dunia 94. Romario. Iya. Romario Faria. Tapi lu masih kecil, cuma nonton doang kan, belum paham. Oke. Lu tahu klub mereka pertama kan di PSV. Iya, betul. Tahu dapetnya dari mana? Dari mana? Jadi PSV itu singkatan Philips Sport Vereniging. Punya Philips. Philips itu dibantu sama Philips Brazil. Kan kembali lagi sama aja networking. Lu Philips mungkin nggak punya banyak klub, tapi memanfaatkan networkingnya Philips di mana-mana untuk mendatangkan pemain. Dulu masih bisa, sekarang kan udah kalah dengan duit. Sekarang klub-klub itu punya scouting sendiri dan kalah dari duitnya. Itulah kenapa kan aneh, kenapa nggak ke Ajax yang jauh lebih ngetop atau Feyenoord, kenapa ke PSV? Ya ternyata dibantu sama Philips Brazil untuk datengin Romario yang akhirnya jadi top dan Ronaldo botak kan dan jadi topnya luar biasa. Benar. Gitu. 94 Ronaldo tuh masuk tim nggak masuk tim kan? Nggak masuk tim deh kan? Enggak. Itu Romario sama Bebeto kan, Bebeto kan. Iya. Dan yang lucu sebenarnya gini, makanya gue kalau lihat di Piala Dunia Klub ini, gue kan gue pengennya yang bisa berprestasi itu tim yang bukan tim Eropa lah ya. Walaupun sekarang tinggal sisa satu kan. Tinggal sisa Fluminense aja kan. Fluminense itu sebenarnya dan antara semua tim Brazil yang lain yang ikutan, dia yang paling cupu sebenarnya kan. Yang paling cupu sebenarnya. Nah, yang lucu adalah satu klub lain itu Botafogo yang kemarin dikalahin Chelsea kan. Itu juaranya. Iya. Nah, si Botafogo ini itu juga bagian dari jaringan klub Coach. Lo tau gak ini? Botafogo nggak tahu. Jadi pemiliknya Botafogo ini orang Amerika, namanya John Textor. Textor itu yang punya Crystal Palace, yang Crystal Palace sama Lyon. Lyon ya. Iya, kan punya Crystal Palace sama Lyon gitu.
Nah, dan si John Textor ini emang ya mungkin karena dia udah duit udah banyak kali ya. Kan biasanya kalau dulu zaman Abramovich awal-awal atau zaman konglo-konglo Amerika yang dulu beli Aston Villa, beli Liverpool, itu kan nggak pernah nongol di stadion ya kan, jaga jarak segala macam. Si Textor ini bahkan sampai Botafogo main di Brazil ikutan nonton, datang dan dia celebrate sama supporter gitu kan. Nah, terus dia kan beli Palace kan, dia beli Palace dari sebelumnya kan, dan sekarang mau ada ini kan, mau soal multiple ownership ini, karena nggak boleh kan main di ini kan, nggak boleh main di kompetisi UEFA gitu. Nah, yang menarik adalah kalau lo lihat tren seperti ini kan membuat kepemilikan klub sepak bola ini sebenarnya makin lama bisa kayak grup, bisa kayak konglomerasi, ya kan, bagian dari mana gitu. Selama ada regulasi satu owner nggak boleh punya 2 klub di satu negara atau di liga yang sama. Tapi gimana kalau nanti nggak secara langsung, kayak misalnya Saudi. Dan PIF itu yang punya Al Hilal dan lain sebagainya, itu kan satu entity itu. Dia punya 6 klub kan sebenarnya kan. 4 kan 4 atau 6 lah gue lupa. Makanya klub punyanya PIF sama klub yang non PIF itu jomplang banget kan prestasinya kan. Iya kan. Nah, kalau misalnya mereka masuk ke liga-liga lain, oke lah, taruhlah mereka punya Newcastle sekarang. Tapi kalau misalnya nanti mereka lewat entitas yang lain, mereka punya klub lain, mereka beli siapa lah gitu misalnya kan. Nah, ini yang nggak fair kan. Karena kita tahulah yang dilakukan PSG itu kan dengan kasus Neymar itu kan hengki-pengki itu kan, sampai Neymar bisa buy out sendiri, terus hanya sebagai ambasador dibayar 500 juta, which is nggak make sense. Persaingan ini antara negara dan individu, duit individu. Maka dari itu FIFA harus lebih ketat lagi dengan financial fair play. Kalau enggak akan dikuasai oleh negara. Bisa Abu Dhabi, bisa Qatar, bisa Saudi, which is yang ujung-ujungnya nggak fair. Karena kayak MU lah, MU itu kan mau dibeli kan sama Sheikh apa? Lu pikir duitnya dia sendiri? Iya kan? Sebenarnya dari Qatar dia. Dari Saudi itu. Oh, dari Saudi. Dari Saudi. Kan lu pikir duitnya dari dia, sure. Lu tinggal ini dilakukan Abramovich juga. Iya benar. Abramovich itu dulu nunjuk temennya orang Rusia juga beli Vitesse. Makanya semua pemain bola Vitesse yang muda-muda over Chelsea dilempar ke Vitesse. Bahkan sampai si Lampard pernah juga kalau nggak salah di Vitesse. Dia nggak pernah, tapi banyak pemain Chelsea yang dilempar ke sana. Ternyata emang ownernya sendiri punya perusahaan sendiri ya, tapi ujungnya juga disuplai sama Abramovich. Untuk memperkuat poin lo, coach. Jadi pas gue juga kemarin gue udah bilang kan, gue baru balik dari Rusia kan, ngomong lah sama orang-orang bisnis ini kan, orang-orang kaya kayak Rusia ini kan. Terus gue bilang, jadi nyebut lah ini siapa gitu. Tapi sekarang kalau Abramovich udah nggak ngetop ya, udah nggak naik ya. Oh, lo tahu juga Abramovich lah. Gue penonton bola gitu, gue tahu Chelsea segala macam. Dia udah nggak kuat lagi ya. Terus tau gak dia ngomong apa orang Rusia kayak gini? Dia emang gak pernah kuat. Dia gak pernah kuat tuh bukan duit dia kata dia kan. Dia mah cuma proksi di depan doang gitu. Iya. Duitnya siapa? Iya ada lagi di belakangnya dia. Bukan Putin. Dia kan akhirnya ribut. Dia kan sebenarnya sempat berantem ribut, sempat. Jadi partnernya dia, gue lupa namanya siapa. Ada dia punya partner bisnis tuh. Dulu awalnya ya bestian lah Putin. Ya lo terjadi lah. Lo tau lah apa yang terjadi ketika lo bestian sama Putin. Terus lo fall out gitu ya. Ya lo tau apa yang terjadi kan. Jatuh gitu kan. Mendadak hilang. Gitu. Nah, gue tadi mau ngomong apa lupa. Oh gini, ada sebenarnya coach, ada satu lagi kan, kita ngomongin tadi Saudi, kita ngomongin Emirates ya. Abu Dhabi punya, Dubai punya gitu kan. Qatar punya. Tahu enggak? Ada satu lagi. Satu sovereign wealth fund terbesar di dunia yang belum ikutan bola, coach. Yang orang pasti nggak tahu. Siapa? Norway itu sovereign wealth fund-nya gila banget, coach. Dari mana? Dari minyaknya mereka, gitu. Gue yakin pasti mereka udah gatal-gatal ya kan. Wah, ini pas ada main, dan semua kan Middle East itu kan semuanya mereka mau bikin diversifikasi duit minyak kan. Ya kan, makanya mereka bikin investment portfolio yang lain di luar minyak gitu. Nah, Norway juga minyak sama ininya. Mereka punya wealth fund gede banget tuh. Kalau nanti mereka ikutan, gue bilang gue pengen ikutan nih di olahraga biar bisa diversifikasi. Ya, makin lama beneran ya kayak ini aja, kayak ngomongin franchise aja, negara lawan negara. Klub cuma jadi proksinya doang kan. Itu yang sebenarnya gue rasa tidak fair. Cuman
yang gue sukanya dengan contoh Abu Dhabi ya konsepnya itu bagus banget. Ya itu konsepnya si Soriano. City Group ya. Iya. Itu keren bagus banget dan menurut gue sangat mungkin ditiru sama yang lain sih selama mau ya. Dan selama mau main jangka panjang kan. Ya karena sekali lagi kenapa Saudi nggak invest di Newcastle? Kayaknya mereka mau invest di negaranya dulu. Mau ngangkat negara dulu menjelang 34. Setelah 34 feeling gue dibubarin semua itu. Kayak Cina. Iya. Kayak Cina waktu itu Iya. Baru invest ke luar-luar. Jadi sekarang aja lihat ya lu keruk duit dulu lah sampai 30. Toh nothing buat mereka. Nothing sama gitu. saya nothing banget kan. Iya. Dan itu terbukti waktu kemarin Al Hilal menang lawan Real Madrid. Ya itu kan buat mereka sebuah pembuktian bahwa gue bisa lo bikin tim jago kan. Sekarang lagi cari striker langsung. Osimhen diincar langsung. Mereka kan strikernya cukup banget tuh. Belakang masih oke. Cuman satu Saudi sisanya luar semua. Tengahnya Milinkovic Savic oke lah. Kiri Malcolm masih bisa bersaing lah di situ. Strikernya yang cupu. Langsung gue kemarin baca Al Hilal cari striker baru, siapapun diincar. Nah, masalah yang repot bagi mereka, panggung mereka buat bisa menunjukkan mereka setara sama Eropa itu kan cuma 4 tahun sekali. Iya kan? Betul. Iya kan? Iya, udah pasti dijamin lah tiap tahun mereka bakal juara. Tapi mereka juga juara Asia kan? Yang juara bukan Al Hilal kemarin. Bukan kan? Bukan Al Hilal yang juara kemarin. Iya, makanya. Al Hilal apa bukan ya? Bukan kan iya. Bukan. Cuman Jepang kok nggak salah tuh Korea. Saudi yang juara. Oh Saudi. Oh tetap Saudi. Itulah yang gue bilang. Jadi kayak ini coach, kayak kemarin waktu kita ribut-ribut soal tuan rumah ronde keempat itu kalau nggak Saudi Qatar. Iya. Jadi emang Saudi ini menurut gue emang licik dan kurang ajar. Kenapa? Karena knockout stage-nya FC Champions League. Ini kan Champions League Asia kan? Iya. Kan ada Asia Barat sama Asia Timur kan? Gitu. Nah, ketika masuk perempat final, itu mereka bikin sistem host tuan rumah di Saudi. Di Saudi. Nah, di Saudi. Jadi semua main di Saudi. Single leg ya. Main di Saudi single leg. Jadi tim-tim Korea, tim Jepang, sama satu kan kemarin ada tim Thailand tuh Buriram ya kalau nggak salah kemarin main tuh. Itu harus terbang ke Saudi. Lawan tim Saudi gitu. Main tempatnya jauh di kandang lawan. Yang menang siapa? Ya udah pasti Saudi yang menang. Udah pasti Saudi. Lu tahu sponsornya putaran 4 siapa? Siapa? Sponsornya putaran 4. Siapa? Aramco dan Qatar Airways. Bahkan mereka nggak pura-pura gitu. Iya. Nggak nutup-nutupin gitu. Terang-terangan kan. Ya tuh mereka tahu. Gue udah bayar lu AFC dan lain-lain. Yaudah diem aja lo. Iya. Iya kan? Parah banget kan? Parah banget. AFC ini parah banget loh. Parah. Makanya kemarin gue usulkan itu Asia dibagi 2. Karena negaranya itu kalau nggak salah 48, Amerika itu 51 bagi 2 kan. Kenapa Asia nggak bisa bagi 2? Iya, dan secara geografis emang jauh. Iya, dari Uzbek sama Jepang ke bawah sendiri, Uzbek ke sana sendiri. Iya, benar. Iya benar, karena secara Pakistan, India masih bisa di bawah itu lah. Secara geografis lebih masuk akal. Iya. Secara waktu dan logistik juga sangat masuk akal gitu. Benar kalau Amerika bisa dibagi 2. Kenapa kita enggak? Amerika dibagi 2 ya? Ya, CONCACAF sama CONMEBOL ya. Iya, benar. Negaranya 51, kita 48. Iya. Dan lagian kan sebenarnya nggak ada pakem yang saklek soal mana batas benuanya kan. Betul. Kayak misalnya, gue Australia gue pengen masuk AFC ya silakan aja kan, nggak ada yang ngelarang juga. Kan? Udah terbukti kok. Iya. Makanya yang main di itu World Cup Auckland City terus. Coach, gue mau ngomongin ini juga. Gue mau ngomongin mau ngomongin transfer. Ya. Si Arsenal kan dapat Zubimendi ya kan? Ya. Ya, terus Gyökeres menyusul. Mungkin. Ya semoga enggak sih. Jangan sampai nyesel lah Gyökeres ke Arsenal. Sejelek-jeleknya Gyökeres tetap lebih bagus daripada Højlund. Højlund tuh kan emang katro ya. Dan dia kan udah sering banget dikabarkan mau pindah ke Italia gitu kan. Gue curiga begitu pindah jago dia ntar. Enggak, di Atalanta pun masih cadangan waktu itu. Iya, karena masih muda. Kan gue bilang Højlund, agennya Rasmus Højlund sama Erik ten Hag, agennya sama Coach. Oh ya. Agennya sama. Siapa ya? Gue lupa, agennya sama. Agennya gitu. Orang Agennya Belanda. Sama. Orang Belanda itu agennya sama. Makanya
ketika dia kan harganya mahal buat pemain Iyalah, muda. 70. Iya, itu mahal dan itu barengan agen yang sama, dan urusan agen dan pemain ini kan nggak bisa nggak bisa dilepasin. Kalau nggak ada kesepakatan tertulis, paling nggak ada prioritas kan, ada favor gitu. Sorry, tadi lu mau bahas Arsenal, lanjut. Enggak, gue bahas Arsenal. Gue mau bilang bahwa Arsenal Zubimendi, Gyökeres kemarin udah dapat siapa Arsenal? Norgard. Dapat Norgard sama kayak ada satu lagi deh. Kepa. Dapat Kepa dari 100 dibeli Chelsea, dibeli Arsenal cuma 5 gitu juta. masih bersatu sebagai kiper termahal di dunia. Iya. Makanya dibeli 100 kan dijual cuma 5. Dia dibeli cuma 5. 5 add-on jadi 6. Euro ya, bukan pounds. Euro. Euro. Kepa Arrizabalaga. Iya, dia bakal jadi bakal jadi cadangannya si David Raya berarti kan? Iya. Iya. Ya, semoga Kepa diberi kesempatan main bagus, biar dia aja yang main. Lo nggak suka David Raya? Enggak. Kenapa? Sama kayak Onana. Lengannya terlalu pendek. Iya sih. Tapi 2 kali megang Golden Gloves ini kan? Iya, so what? Tapi sih ya enggak sih, gue melihat kalau Gyökeres pindah ke Arsenal sih, gue agak menyayangkan aja. Karena? Ya sayang dia nggak bakal juara apa-apa kan? Gue sih takutnya juga begitu. Iya kan? Cuman ya at least apakah Gyökeres favorit gue? Enggak. Tapi ya daripada nggak ada striker, ya udah mending Gyökeres lah. Iya benar sih. Iya kan, gue kan favorit gue udah setahun yang lalu gue bilang Vlahovic sama Osimhen. Gue nggak suka Vlahovic. Menurut gue Vlahovic itu striker lah. Iya, he's a beast nih itu. Wah, gue nggak yakin Vlahovic di Premier League selamat deh. Gue gak yakin juga. Iya. Mungkin kalau main di liga lain mungkin iya. Nah, lu pikir Gyökeres selamat di PL? Lu tahu Portugis camp yang namanya Nunes dibeli 70 juta ke Liverpool. Tahu kayak apa dia di Benfica kan? Iya. Dan Liga Portugal tuh di Liga ke-7 loh. Dari 7 lo langsung ke Liga pertama. Iya, walaupun Bruno Fernandes oke. Sekali-sekali oke. Oke banget tiap minggu oke. Iya. Bruno Fernandes bukan maksud gue sekali-sekali ada penjualan yang oke, yaitu Bruno Fernandes. Tiap minggu oke, gue setuju. Cuman kan kebaikan scam. Belum tusuk gigi. Itu terus Lokong nggak atau siapa? Tusuk gigi itu siapa sih? Tavares kan dari situ juga. Enggak. Tusuk gigi itu Pablo Vieira. Oh, Pablo Vieira. Oh ya, bagus banget sih pasti. Parah banget tuh pemain. Iya, cuma kan inilah kehebatannya klub-klub Portugal ya. Mereka tahu mereka gak akan bisa compete sama tim-tim Inggris, Spanyol gitu-gitu. Mereka tuh jago marketing menurut gue kan. Absolutely. Jadi setuju. Dua itu produk marketingnya 2. Satu emang homegrown player mereka. Yang pokoknya dengan nama-nama something Fernandes, something Cavario, jago nih kan gitu kan. Nah, sama pemain-pemain buruh migran dari Amerika Latin, dari Brazil terutama. Iya, di mana bawa gitu kan. Setahun 2 tahun dipoles di Benfica, di Porto, di Sporting, jual lagi gitu. Kadang-kadang ada yang oke. Kan. Keuntungan mereka kan bahasanya sama. Iya. Makanya pas gue ke Lisbon itu banyak banget orang Brazil. Kan ya. Kadang-kadang ada yang oke, tapi emang lebih sering yang scam memang. Scam. Nah, cuman selalu ada. Ini kayak dulu pemain ini. Dulu tuh pemain Prancis. Dulu pemain Prancis tahun 2000 laku di mana-mana kan, di mana-mana. Ya yang oke 20-30%, sisanya Gabriel Obertan gitu kan. Kan? Itu scam banget tuh Obertan itu. Atau siapa lagi ya? Banyak yang scam. Banyak. Dulu MU punya main lagi David Bellion. Sama tuh kan. Si itu Arsenal juga banyak pemain Prancis. Apalagi zaman Wenger kan. Iya. Oh, zaman Wenger. Nah, sekarang tuh pemain Portugal. Iya. Dulu ada masanya pemain tapi cuma bentar sih. Pemain Jerman dulu. Sabi Jermannya juara dunia kan, tapi cuma bentar. Karena orang Jerman jarang mau pindah ke ini kan, jarang mau pindah ke negara lain gitu. Iya, betul. Kalau gue merasa bahwa pemain MU kemarin sudah ada yang bilang mau cabut ya. Ini sebenarnya kalau dibikin boyband seru. Kalau kita bahas MU bisa 3 jam nih. Kalau dibikin boyband seru banget tuh kan. Marcus Rashford, Garnacho, Anthony, Sancho, satu lagi Malaysia. 5 orang ini mau dibuang. Ini bukan mau dibuang, mereka minta cabut. Diminta untuk cabut kan? Mereka yang minta cabut. Oh mereka yang gue pikir MU yang minta cabut. Mereka yang minta cabut. Mereka nggak mau ada di situ.
sama MU mereka nggak ikutan first team training, tapi tapi dikasih fasilitas tetap rehab sama gym. Kenapa? Ini sama kayak ini kayak sapi kurban, Coach. Iya. Ini lu harus kelihatan sehat, dikasih makan dulu. Harus kasih makan, kelihatan sehat, disuruh olahraga biar bisa dijual. Ya kan? Gue pikir MU yang minta mereka keluar. Enggak, itu mereka minta cabut. Nah, ini kalau misalnya kita grade ya, yang menurut gue akan dapat klub paling cepat tuh Anthony. Karena di Real Betis dia kemarin mainnya jago. Tinggal masalah Betis sama MU bisa nggak ketemu harga, nih kan? Betis maunya loan karena nggak punya duit. Padahal tahu harganya berapa? 30 doang. Iya. Nggak punya duit. Emang bukan klub kaya kan soalnya kan ya, klub biasa papan tengah lah. Tapi tiap minggu Anthony di Betis gue nonton bikin goal of the season. Dia tiap minggu bikin goal of the season. Entah yang dia dribble individual, berapa kali dia bikin curling shot dari luar kotak penalti, berkali-kali tuh. Ala Robben berkali-kali. Gue bilang ini back La Liga nih bego apa gimana sih? Karena di Premier League gak ada ketipu sama dia, gak ada yang ketipu gitu. Tiap minggu bisa aja ketipu sama Anthony gitu kan. Itu di Premier League lack of confidence. Gue rasa dia benar-benar sekarang kelihatan bahwa dia happy. Dan dia juga keluarkan statement, gue happy. Padahal di partai debutnya dia bikin gol lawan Arsenal loh, itu kan ya, kan? Lawan Arsenal gitu. Dan sebenarnya Anthony itu work rate-nya tuh bagus. Dalam artian dia bisa turun bantuin defense sebenarnya kan. Etos kerjanya. Bahkan sering dijadiin wingback dia sebenarnya. Tapi begitu dapat bola di one-third pertahanan lawan tiba-tiba jadi bego kan. Gitu. Nah, itu Anthony. Kalau Malaysia udahlah, ini juga susah untuk dijual. Ini susah dijual nih karena cedera mulu. Nah, yang menarik itu 3 yang lain. 1, Marcus Rashford. Dia sekarang jadi pede karena merasa Nico Williams nggak jadi nih kan, gue bisa ke Barcelona. Mau ke Barca. Belum tahu Barca nggak punya duit. Nah, cuma kalau ngomongin Barcelona nih, ini tim juga ajaib karena gue belajar kali di dunia capital market itu kan, di dunia investment itu lo ngomongin hedge fund, ngomongin investment banking, lo bisa aja bikin financial model yang aneh-aneh yang eksotik. Itu sudah dilakukan sama Barca. Barcelona itu melakukan sesuatu yang gue nggak pernah lihat sebelumnya di dunia football business. Dia punya namanya economic lever, menarik tuas finansial. What the fuck is that? Gak ada aja. Itu semua udah dilakukan sama Barcelona. Jadi kalau lo melihat ini, kalau lo pernah nonton film The Big Short, pernah nonton gak, Coach? Oh, pernah. Kan? Bagus, one of my favorite. Sama gue juga. Itu kan soal gimana hancurnya Wall Street 2009 kan. Salah satunya adalah karena banyak banget model investasi dan model investment yang aneh-aneh. Dan orang percaya. Orang beli pada akhirnya collapse. Menurut gue yang dilakukan Barcelona itu kayak gitu. Sama kayak gitu. Semoga enggak lah. Enggak. Gue gak setuju karena Barcelona tiap tahun dapat steady income yang value-nya 600 sampai 800 juta. Jadi dari situ mereka punya untuk nyicil lah. Betul. Cuma kan yang dijual sama Barcelona itu kan bukan existing capital. Mereka ngejual future. Iya. Makanya ini kan udah futures trading nih sebenarnya mereka ngejual kan. Iya sebenarnya sama kayak lo ngomongin subprime mortgage Amerika. Lo ngejual sesuatu yang belum ada. Kalau subprime mortgage kan orang nggak DP pun diterima. Iya. Orang nggak punya kerjaan pun diterima. Betul. Nah, poin gue adalah dia si Barcelona ini itu dia tawarin offernya itu futures. Betul. Yang mana? Gue belum pernah lihat kejadian. Betul. The point ini kan masa supply and demand. Selama ada bank yang mau terima, ini yang terjadi sekarang. Cuman salah satu plus poinnya kalau lu dibanding sama subprime mortgage, ya mereka tiap tahun punya income. Nggak apple to apple memang. Cuman yang gue maksud adalah ini adalah derivative investment yang dilakukan. Nah itu Rashford, itu menurut gue dia tuh ngarep kan, tarik lagi dong tuh kan, biar bisa bayarin gue kan. Karena bahkan feeling gue dia mau turunin gaji. Kalau Barcelona nggak akan bisa bayar. Itu gue nggak yakin. Barcelona nggak akan bisa bayar gaji dia 250 seminggu loh. Lebih kayak Coach. Pounds ya. Dan kemarin Rashford ngepost foto di Twitter lagi nge-gym deh. sambil megang beban gitu kan, kayak aduh nih bener-bener di MU. Iya. Itu tadi Rashford. Garnacho ini 60-70 juta pound bisa lah dapetin. Gak tai dari mana lo? 20 plus paket Big Mac itulah. Kalau udah gila lo. Kalau 20 gak ada yang gak bakal dijual. Gue berani tawaran sama lu, gak ada satu yang mau beli dia di atas 50. Menurut gue dia 60-70 dia apa yang dia menunjukkan? Nothing, man. Ini adalah, kalau lu hanya mengandalkan muda, untuk gue rasa semua klub itu belajar dari kasus Højlund.
Muda 70 juta flop. Garnacho kan udah proven di Premier League. Proven apa? Udah proven lah. This one I don't agree. Ini enggak, menurut gue Garnacho bisa dijual 60-70 tergantung siapa yang mau bayarin. Gitu. Gak ada, Ge. Siapa yang mau bayarin? Lu sebut. Ya harusnya Chelsea sih yang bayarin masalahnya. Yang bisa dibego-begoin gitu kan Chelsea soalnya. Iya. Cuman Chelsea kan udah beli winger kok. Udah. Iya kan? Iya. Gak ada yang mau bayar. Italia gak mungkin. Italia gak mau. Madrid udah punya Vini. Kalau punya duit gak mungkin juga. Siapa lagi yang punya duit? Jerman gak mungkin. Ada yang punya duit sih coach. Siapa? Al Hilal. Itu doang. Iya. Yang punya duit cuman Saudi. Saudi iya. Cuman masalahnya dia udah nggak mungkin balik tuh. Kan idolanya main di Saudi, suruh ke Al Nassr aja langsung. Al Nassr suruh duet ya. Iya. Terus dia bisa gini tiduran ntar di padang pasir pokoknya gitu kan. Ya, Garnacho. Satu lagi tapi Sancho. Nah, ini juga kasihan nih Sancho nih. Sancho ini kan diincer Juve ya. Iya. Tapi value-nya tuh 30-an loh. Iya. Kalau Sancho 30, what makes you think Garnacho 70? Lebih mudah. Itu doang gak make sense, man. Udah gila loh. Garnacho tuh gini, kalau lihat Garnacho harus objektif juga karena gue melihat. Gue objektif. Enggak, Garnacho itu tidak bisa sesuai harapan iya. Tapi buat umurnya, buat achievementnya, ya return goalnya sama performance-nya, menurut gue not bad. But not for 60-70. Makanya not bad, okay. Gue masih somehow bisa terima. Tapi under 50. Ya, under 50 gak mungkin dijual sama United sih. Gak mungkin itu. Pelatih lu udah bilang loh. Iya, harga. You pray to God lu dapat klub musim depan. Iya, itu kan tergantung bisnis departemennya United yang megang. Iya. Karena kenapa? Karena gini, kalau Sancho tuh jualnya susah menurut gue. Gue bilang Sancho deal sama Juve. 30 juta. 30 juta kan nggak langsung cash, bisa in terms. Jual rugi sih itu sih. Iya, iyalah belinya cepet. Iya, emang bego emang bego. Tapi kalau Garnacho menurut gue ya harusnya masih bisa. Tergantung, suruh jual aja siapa jual ke. Yang bisa cuma satu, Saudi. Yang bisa bayar dia itu cuma Saudi. Pertanyaan gue, mau nggak dia seumur segitu udah ke Saudi? Kan Saudi lagi ngincer banyak pemain muda. Iya benar. Waktu itu ada pemain muda dari Spanyol begitu dikritik sama Kroos. Ini pemain kalau nggak salah udah balik lagi tuh. Jadi mereka lagi incer pemain muda, ingin menunjukkan masalah image saja, gengsi, bahwa yang ke Saudi itu nggak semua tua loh. Ya benar. Iya kan? Iya. Ya kebanyakan yang ke Saudi sebenarnya masih banyak yang peak juga umur ya. Iya, yang masih bisa produktif lah. Iya, kayak si Koulibaly kemarin. Milinkovic-Savic masih. Ya. Bono, siapa Ruben Neves kan masih 27 kalau salah. Iya. Tapi kalau mereka mau bisa datengin pemain muda yang 20-21 ada 5-10 pemain, kan mengangkat image ya bahwa ini liga benar-benar serius, bukan liga untuk ambil duit aja. Lo udah pernah nonton Liga Saudi belum sih? Belum, nggak tertarik. Gue udah nonton sekali, gue nyoba apa lah gitu, gue lupa ya. Al Nassr sih yang main gue nonton kan. Ronaldo kayak nggak ada yang menarik dari situ udah gitu. Umur 40 baru. Nggak ada yang menarik, emang nggak ada yang menarik. Nggak ada yang menarik dari liganya gitu. Emang nggak ada yang menarik. Lo ngikutin ini nggak? Lo ngikutin apa? Piala Eropa cewek nggak? Belanda gue nonton. Belanda doang ya. Iya. Sama Spanyol gue nonton. Spanyol lawan Portugal. Spanyol. Diobok-obok gitu Portugal. Iya. Bawa pertahuan 4-0. Iya. Itu gila sih pemain-pemain Barcelona aja sih. Bonmati. Tapi si Bonmati kan nggak main kemarin. Bonmati nggak main. Si Alexis Putellas. Kaptennya. Putellas tuh jago banget ya. Iya. Putellas jago banget gitu. Dan kayaknya sih yang bakal juara sih mereka harusnya. Kemarin nonton Inggris kalah. Inggris kalah kemarin lawan Perancis kan. Iya 2-1. Inggris lawan Perancis kalah. Karena banyak main Arsenal tuh coach. Beknya Arsenal, strikernya Russo Arsenal dulu MU tuh dia tuh. Mate gitu. Arsenal, iya banyak banget main Arsenal ya. Cuman mereka kan cup holder. Iya, udah bertahan. Yang gue suka dari nonton sepak bola cewek ya adalah ada unsur-unsur yang nggak bisa ditebak itu, coach. Nggak bisa ditebaknya tuh bukan urusan siapa yang menang siapa yang kalah. Iya. Tapi passing-passing yang lucu-lucu tuh ya kan. Dribble yang lucu-lucu. Cuman kadang-kadang golnya dahsyat loh. Kemarin gue marah banget nih. Gue nonton Norway lawan yang Norway Finland. Menang. Yeah. Itu si Caroline Graham Hansen, pemain Barcelona tuh. 2-1. Itu gol menit-menit akhir. Gue bingung.
Golnya cantik, dia ngechip klub, dia ngechip kiper dari tepi kotak penalti. Pertanyaannya adalah itu chip atau crossing yang gagal kan? Tapi golnya bagus banget. Gue nggak nonton. Golnya bagus banget gitu. Golnya bagus banget. Nah, karena gue merasa ya kalau lu suka bola, gue nonton bola apa aja sih selama mainnya bagus ya. Iya. Dan nggak, gue setuju dan gue sarankan semua untuk nonton. Jadi gue nonton di TV Belanda, lu bisa pakai VPN. Jadi lu bisa nonton Belanda for free. Semua match, bukan hanya Belanda, semua match. Gue setuju sama lu bahwa somehow match cewek ini ada yang membuat kita yang lu nggak tonton di sepak bola cowok. Karena sepak bola cowok sekarang dengan sport science, dengan rigid tech training itu udah kayak robot mainnya soalnya lebih predictable. Iya. Kalau yang bola cewek tuh mainnya kayak manusia soalnya Iya. Jadi kalau sliding belum tentu dapat. Kalau cowok kan sliding pasti dapat lah, ya kan. Hal-hal kayak gitulah. Iya. Terus kadang dia mau crossing ternyata shooting terus jadi gol kayak gitu. Dan itu membuat itu jadi seru buat ditonton gitu. Iya. Gue ngikutin. Ya kan jamnya juga subuh. Iya. Sama-sama lo bisa nonton di Belanda. Lo kalau nonton pakai VPN UK lo bisa nonton di BBC sama ITV. Yang penting daftar gratis, gratis. Di Indonesia gue cari-cari tuh nggak ada official broadcasternya, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Oh BBC siarin ya? BBC sih. Semua TV kan jadi kan sepak bola cewek ini gue lihat sebenarnya kan kalau dari sudut pandang sepak bola untuk membangkitkan untuk penyetaraan lagi dalam proses itulah. Tapi sebenarnya kalau dari kacamata pure bisnis kapitalistik Coach, sebenarnya sederhana aja. Nggak make money nih. Bukan Coach, bukan gitu. Kalau sekarang belum make money. Cuman dia merasa kalau gue udah punya bola cowok nih, bla 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 duit sekian. Gue pengen punya mainan baru nih. Iya. Ya karena sesederhana itu aja. Iya. Itu duitnya mungkin kecil. Iya. Tapi kan ini udah jadi mainan baru nih ya. Kedepannya belum tentu. Karena kayak lu tahu sepak bola pemain timnas di Amerika gaji cowok sama cewek sama. Iya. Tapi itu hanya di Amerika. Cuma di Amerika doang. Itu juga kayak karena si Megan Rapinoe pada demo gitu-gitu kan. Iya. Menurut gua abis Amerika ya nomor 2 Inggris lah. Yang apa liga ceweknya bener-bener serius kan. Enggak. Sekarang Spanyol sama Prancis. Masalahnya kalau Prancis itu kan gara-gara Lyon-nya aja. Lyon yang cewek ya. PSG bagus loh. Baru Coach. Itu baru. Enggak, gitu. mereka intinya invest lah. Jerman juga nggak bisa di Wolfsburg. Munchen bagus juga loh Jerman. Iya. Terus Spanyol ya pasti Spanyol. Tapi Spanyol cuma Barca doang yang bagus. Sama Madrid kan jauh banget dia ini kan. Atletico jauh banget. Di tim kemarin cuma 2 pemain Madrid. Iya. Sementara Barcelona mayoritas Barca. Isi Barcelona semua itu kan. Iya. Seru sih nonton Barca. Apalagi pas mereka juara Piala Dunia cewek tuh. Pas Spanyol kan mainnya ngalahin Inggris tuh kan. Gokil. Ada waktu 5 menit lagi, lo mau ngomongin apa Coach? Enggak, gue rasa emang agak susah ya. Karena match belum mulai. Transfer juga dikit banget kan. Iya. Transfer dikit banget yang kita ngomongin. Ya paling itu AFF. Lu nonton gak nanti? AFF apa? U23. Enggak. Gue nonton karena gue pengen lihat Van den Berg jadi pelatih gimana dan Om Simon. Gue kalau asistennya. Gue dari dulu Coach ya. Gue tidak pernah menaruh fokus yang sama antara timnas senior sama junior. Betul. Jadi, ya kan? Gue juga nggak ada harapan, nggak ada target lah. Tapi ya lawan Brunei ya kali lu nggak menang lawan Brunei. Iya sih lawan Brunei. Iya kan harusnya di grup Brunei, Filipina sama Malaysia di kandang sendiri di GBK harusnya lu sapu bersih. Ngomong-ngomong soal Brunei nih, ini gue tiba-tiba kayak cerita lucu. Ini nggak ada hubungan sama bola, cuman menurut gue cerita lucu banget. Jadi gue kan dulu aktif ini lah sastra, puisi gitu-gitu Coach ya. Jadi gue selalu datang tuh di Ubud Writers Festival. Festival Sastra Internasional di Ubud tiap tahun. Ini kita ngomongin 10 tahun lalu lah. Nah terus tiba-tiba ada satu sesi isinya poet-poet sih, para penyair-penyair dari berbagai negara kan. Mereka ceritakan gimana proses kreatifnya, gimana hidupnya. Dan namanya poet kan struggling gitu struggling, hidup susah, getir, pahit gitu-gitu kan. Terus ada satu poet orang Brunei, cewek. Bingung deh ngelihat orang hidup susah kan. Bingung kan? Apa yang susah kata dia kan. Jadi ketika yang lain
baca puisi, yang lain itu kan ngomong hidup berat bla bla dengan berbagai macam bahasa lah, ada orang Indonesia, Kamboja, orang Thailand, orang apa. Pas nyampe orang Brunei ini, dia ngomong soal betapa indahnya alam. Terus dia bingung, saya tuh sebagai poet kata dia, orang Brunei, saya tuh dikasih gaji tiap bulan sama negara kata dia. Jadi ya tolong lah, Indonesia masa kalah sama negara begituan ya, jangan. Di Indonesia kayak dikit banget ya. Apa tuh? Poet. Banyak Koci. Oh banyak. Iya, cuman ya nggak ya lo mau jangan bandingin sama ini lah, jangan bandingin sama Eropa Barat. Tapi nggak juga di mana-mana poet yang namanya sastrawan kan ya. Tapi jumlah karena susah untuk hidup, jadi jumlahnya nggak terlalu banyak. Iya, ya bukannya jadiin kerjaan utama lah. Kerjaan utama. Gue kemarin waktu ke Saint Petersburg ada satu tempat yang harus gue datengin, tapi karena jauh nggak jadi. Lo tau Dostoyevsky nggak? Nggak pernah dengar. Writer Rusia adalah itu penulis gitu kan. Ya gue nggak bisa kebayang sih kalau orang datang ke Indonesia gitu. Gue pengen nyari makam Hairil Anwar gitu kan. Kayaknya enggak kan. Kayaknya enggak kan. Satu lagi Coach, lo ngikutin tenis ya? Dulu, sekarang udah enggak. Lo nggak nonton Wimbledon berarti? Enggak lah, setelah si siapa? Karena nggak ada Belandanya soalnya. Bukan. Setelah Federer sama si Spanyol Nadal. Nadal pensiun udah kayak nggak seru lagi. Masa Alcaraz terus yang Alcaraz. Kan sekarang Alcaraz sama Yannick Sinner tuh orang Italia itu. Nggak tahu gue. Ada orang. Alcaraz ini kan baru 2 tahunan. Iya, masih muda banget. Ya, sekarang sih kalau dulu Federer, Nadal, Djokovic, sekarang tuh Alcaraz, Sinner, Djokovic juga masih ada deh. Djokovic udah 38 gitu. Si Yannick Sinner nih orang Italia tapi Italia yang di utara Coach. Yang ngomongnya Jerman. Oh, yang ngomongnya Jerman deket ya. Swiss. Yang deket Swiss, yang di utara gitu. Makanya mukanya rambutnya blonde gitu-gitu deh. Lo tau gue itu dulu nonton tenis zamannya Jimmy Connors. Anjing tua banget. Jimmy Connors, terus Boris Becker, Ivan Lendl, iya. Mats Wilander, 80-an ini kan? Michael Cheng, ya 80-an. Ya sampai 90-an awal. 80 ya 90-an. Itu Björn Borg udah tua. Ya zaman itu. Abis itu banyak. Pete Sampras abis itu kan. Pete Sampras ya. Agassi. Agassi ya. Itu banyak yang jagoan. Enggak 1-2 kayak Federer, Nadal, Djokovic, cuma 3. Dulu banyak yang jagoan. Itu sampai si yang legend yang gue nggak akan lupa itu. Ivan Lendl ketemu Michael Cheng. Michael Cheng baru nongol. Dia menang lawan Ivan Lendl di Wimbledon. Ivan Lendl lagi top-topnya, terus dia serve begini loh. Dari bawah ya? Dari bawah. Underhand serve itu legend banget tuh. Michael Cheng itu kan tipikal seorang olahragawan yang bakatnya pas-pasan, tapi dia bisa menang banyak ATP turnamen terutama sama satu Grand Slam kalau nggak salah, berkat kerja keras. Jadi kalau klub bola Michael Cheng ini Arsenal Coach? Enggak, Newcastle. Kerja keras, pelabuhan. Liverpool ya. By the way, kalau lihat komen-komen YouTube tuh banyak banget yang berkomentar yang seru katanya mendengarkan kisah-kisah kita di luar negeri Coach. Jadi jadi kemana jalan kemana? Karena kenapa? Karena mereka nggak pernah kan. Jadi mereka suka diceritain. Nah nanti kita next time kita menceritakan ini lah. Itu bisa kita bahas. Apalagi gue tinggal di sana kan. Iya. Apalagi kalau dikaitin sama ini kan, dikaitin sama olahraga, sama bola gitu. Karena memang ya yang seru untuk gini, gue selalu memandang bola itu kalau lo cuma ngomongin yang dalam lapangan doang tuh nggak ada seru-seru yang mau diomongin. Betul. Bosan itu aja. Itu aja gitu. Dan semua orang punya beda pendapat, nggak ada yang benar atau salah gitu loh. Kan kita cenderung enggak ini orangnya main bagus apa. Kalau gue bilang seorang pemain jelek ya itu kan pendapat gue. Kalau lu nggak itu ya fine aja. Dan kalau lo udah nonton bola lama banget, lo tuh bisa ngebaca psikologi sama apa ya? Sama lo punya feeling sama intuisi lah soal pertandingan bola. Kayak misalnya kemarin nih, Madrid lawan Dortmund. Itu kan babak pertama Dortmund anjing-anjing itu nggak ngapa-ngapain itu kan. Iya. Pas halftime 2-0. Dia bokobok gitu. Pas halftime 2-0, gue tidur. Tapi gue udah feeling, ini kayak ntar pasti skor akhirnya pasti enggak mepet ini kan. Bener kan ya kan. Comeback ke belakang. Penalti, selalu gitu lah. Lu selalu ada feeling lah. Kayaknya bentar lagi tim ini dapat penalti di jatuh selalu ada lah. Jadi bosan ngomongin sebenarnya. Iya. Dan yang banyak pertanyaan di gue itu tentang ini TPJS.
apakah Kardus of the Week akan kembali lagi. Jadi gini, Pange nanti dapat job untuk memikirkan karena dia lebih hebat daripada gue soal gituan. Ada segmen-segmen lain yang kita akan bahas. Jadi ya mungkin pertanyaan kita bahas pertanyaan atau apa. Entar diatur Pange itu menjelang liga ya. Nanti aja pas liga udah mulai. Ini kita lagi warming up dulu aja. Lagi warming up dulu, mengisi channel YouTube ya sambil makan traffic dari channel lain. Jadi nanti nanti akan ada segmen-segmen lain. Akan ada. Tenang aja. Dan bakal ada yang baru-baru juga. Ya. Kalau yang baru-baru juga. Ini kita lagi pemanasan lah. Ya. Lagi stretching lah. Kayaknya untuk episode kali ini cukup. Sampai di sini aja. Ya lumayan lah. Hampir sejam. Lumayan. Sekaligus juga menjawab pertanyaan. Kemarin abis episode pertama ada yang bilang kayaknya paling baru nongol lagi nih tahun depan. Enggak lah. Ini sekarang di pekan berikutnya ada kok. Di pekan berikutnya ada. Sekarang kita lebih serius. Yaudah. Ya orang tanya sama gue juga. Pang gimana? Apakah Pangnya akan serius lagi? Kan gak ada pilkada. Jadi pasti serius ya. Oke. Coach bentar. Terakhir ada ngomong gini Coach. Ada ngomong. Gue kan karena semua komen gue baca aja. Jadi gue inget. Ada yang komen gini. Sekarang ini pasti akan lebih teratur. Karena dulu Pange yang bayar Koci, sekarang Koci bayar Pange. Gak ada yang dibayar di acara ini. Gak ada bayar-bayar. Gak ada dibayar aja. Ya udah Koci, thank you.